kontrasepsi kondom perempuan tuh dia nggak terlalu mengurangi risiko infeksi, karena tetap risiko infeksi tetap bisa terjadi. Cuman risiko kehamilan ya sama seperti kalau lakinya yang pakai kondom itu efektif. Pasien dia nangis-nangis gitu. Kebetulan memang dia operasi dengan saya. Pada waktu operasi sesar itu sekalian kita tutup, kita steril, kita potong tubannya. Dan setelah 4 bulan dia datang, karena terlambat datang bulan, awalnya dia nggak yakin kalau itu hamil, karena dia pikir dia menyusui dan dia sudah tutup, sudah kontak kan nggak mungkin hamil. Ternyata dia datang kemudian karena merasa kok beda ini kan gitu. Akhirnya kita USG dan dia ternyata positif hamil. Sudah bersama saya Dr. Indra Tarigan, spesialis kandungan, obstetri dan ginekologi. Iya, itu kalau itu ya panjang. Oke. Tapi benar kandungan. Iya, thank you dokter sudah hadir di sini. Jadi ini salah satu dokter yang mungkin aku udah follow lumayan lama ya di Instagram. Iya. Terima kasih. Ada beberapa video yang aku sempat lihat juga. Thank you for coming ke Jakarta, karena dokter Indra ini base-nya di Binjai, Sumatera Utara ya berarti. Betul, ya, Sumatera Utara. Nggak jauh dari kota Medan. So thank you for coming, Dok. Sama-sama, Grit. Saya juga ngucapin terima kasih ya udah dihadirkan di sini. Iya, mudah-mudahan nanti obrolannya bisa bermanfaat. Amin. So mungkin kalau kita ngobrol sama dokter Obgyn gitu ya, kita tuh udah biasa banget ngomongin tentang kehamilan dan lain-lain. Nah sekarang kita mau coba nih dok untuk mungkin jauh sebelum kehamilan ada namanya KB. Oh iya benar, keluarga berencana. Keluarga berencana ya. Ini mungkin buat pasangan-pasangan muda yang no clue, baru menikah, terus sebenarnya masih ingin merencanakan punya anak berapa dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada nggak dok pasangan-pasangan muda yang mungkin datang ke dokter Obgyn, terus dok saya mau KB. Nah, biasanya kalau kayak gitu apa sih yang dokter sarankan? Baik, dari awal dulu ya, Grita ya. Ini saya senang banget ini topik pembahasannya dan saya pikir memang akan sangat bermanfaat dan relate ya. Tapi KB ini kan masalahnya kompleks dan luas. Kalau pertanyaannya tentang pasangan muda ada ya. Prinsipnya Grita, untuk memilih KB itu biasanya yang pertama sekali kita sesuaikan dulu biasanya kebutuhannya apa. Ya, kan kadang ada orang yang ingin menunda dalam jangka waktu tertentu, ada yang sebentar, ada yang lama gitu ya. Ada juga karakter orang-orang tertentu tuh misalnya yang pelupa misalnya, dan itu sebenarnya karakter-karakter itu akan berkaitan dengan pilihan KB yang lebih cocok. Nah itu jadi kalau ditanya kalau pasangan muda, pertama sekali kita harus tanya dulu tuh berapa lama dia ingin menunda persalinannya, karena ada beberapa jenis KB itu kesuburannya tuh akan lama kembalinya setelah pakai KB gitu. Kalau untuk orang-orang pelupa misalnya, pil KB itu mungkin agak kurang cocok ya, karena dia butuh disiplin gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus ditanyakan dulu selain dari kebutuhan dan karakternya gitu dan kondisinya. Tapi kalau sebagai dokter mungkin ya secara umum kalau saya melihat sekarang ini kan memang banyak tuh pasangan-pasangan muda yang baru menikah, mungkin bukan nggak mau punya anak, tapi mungkin merasa belum waktu yang tepat sehingga menunda. Ada beberapa pilihan. Yang paling aman itu ya mungkin kondom bisa dijadikan salah satu pilihan, karena ini kan non hormonal. Biasa efek sampingnya hampir relatif nggak ada. Cuman kondom ini juga punya kelemahan. Apa coba yang paling sering membuat kondom ini gagal? Kalau yang saya perhatikan adalah apa coba? Kehabisan. Dan ini waktunya udah tanggung, malam hari kondomnya habis, mau beli keluar, cuman sekali biasanya nggak apa-apa nih gitu kan. Jadi saran saya mungkin kalau pasangan muda yang ingin menunda kehamilan menggunakan kondom, usahakan stok itu banyak, itu dulu yang pertama. Jangan sampai stok menipis ya, menipis langsung beli ya berarti. Langsung dibeli, jangan sampai kehabisan, itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin pilihannya, kalau memang kita ingin nanti nggak berapa lama gitu terus pingin hamil lagi, sebaiknya lebih pilih yang pil KB. Nah pil KB ini memang kelemahannya dia harus rutin ya, harus benar-benar telaten, karena kalau ada yang lupa, ada yang dimakan nggak di jam yang sama, mungkin ini mempengaruhi efektivitas. Kan ada tuh minum pil KB tapi tetap hamil kan, itu biasanya 1 hari aja dia nggak minum, itu kesuburan tuh bisa terjadi pada waktu itu. Nah, jadi pil KB bagus, tapi kelebihannya ketika kita misalnya udah siap nih pingin hamil lagi, biasanya kita nggak menunggu waktu lama, kesuburan itu langsung muncul. Gitu. Berarti kalau pil KB ini misal untuk berapa lama nih jangka waktunya? Kalau misalkan saya mau punya anak lagi nggak terlalu lama ya, 6 bulan gitu, itu pakai pil KB? Boleh, itu merupakan pilihan yang lebih tepat menurut saya. Nah itu tuh
setiap hari minum obat tersebut berarti? Betul. Dalam jangka waktu 6 bulan tersebut? Betul. Oh. Di waktu yang sama. Jadi kalau misalnya habis makan pagi misalnya ya pagi, atau kalau misalnya kita lebih gampang rasanya sore, sore dimakan setiap sore atau sebelum tidur. Oh, tapi harus waktu yang sama. Benar. Berarti setiap 24 jam itu Betul. minum terus. Ya, ini akan sangat menunjang efektivitas dan keberhasilannya. Oh, gitu. oke. Nah, itu tuh berarti efektif untuk pasangan-pasangan yang mau menunda dari berapa bulan sampai berapa bulan, Dok? Mungkin kalau menundanya nggak terlalu lama, nggak sampai 2 tahun, Oke. itu cocok ya. Berarti setahun juga tetap pil KB Boleh, berarti ya? ya. Tapi ini kembali lagi, kalau karakter orangnya misalnya pelupa, ini akan riskan sekali. Jadi kita harus bisa melihat karakter dan dia juga harus jujur dengan kondisinya ya. Kalau misalnya dia pelupa, mungkin pilihan yang juga relatif bisa kita sarankan dan aman dan efektif adalah suntik KB. Suntik KB. Dan ini kan bisa lebih lebih nggak terlalu butuh kedisiplinan karena dia cuma butuh 1 bulan sekali ataupun ada yang 3 bulan sekali gitu. Cuman pada suntik KB ini kadang-kadang efek samping seperti gangguan menstruasi ataupun misalnya kembalinya kesuburan tuh agak relatif lebih lama dibandingkan kalau kita menggunakan pil KB. Oh, oke. Jadi tadi ada kondom, terus kemudian ada pil KB, kemudian ada suntik KB. Betul. Ini mungkin untuk pasangan yang baru menikah ya, berarti ya. Itu kan tadi untuk pasangan yang baru menikah dan ingin menunda punya anak. Nah, kalau misalkan udah punya anak dan mau menunda misalkan 2 atau 3 tahun atau bahkan 5 tahun. Oke. Nah, itu sama juga, Dok? Sama. Jadi gini prinsipnya ya. KB itu kan memang macam-macam ya. Kalau dari dasar dulu mungkin kita golongkan secara 2 bagian besar. Ada yang hormonal, ada yang non hormonal. Kalau yang non hormonal itu yang nggak pakai obat-obat misalnya hormon lah ya. Dan itu bisa dari cara yang paling tradisional, misalnya pantang berkala, ataupun kalau misalnya habis melahirkan kita juga bisa namanya metode amenorelaktasi. Jadi sebenarnya kalau kita menyusui itu juga salah satu usaha untuk menjarangkan kehamilan. Ada juga yang ini senggama terputus. Itu merupakan usaha-usaha untuk menjarangkan kehamilan sebenarnya. Apa itu yang terakhir? Senggama terputus itu adalah suatu usaha untuk supaya agar hamil. Jadi ketika nanti si suaminya mau ejakulasi ditarik, sehingga tidak terjadi semprotan ke dalam yang memungkinkan kehamilannya terjadi. Tapi tentu saja metode-metode yang ini angka kegagalannya lumayan agak tinggi. Gitu. Itu kenapa ada juga pilihan yang non hormonal yang lain yang mungkin lebih efektif, misalnya kondom. Dan kalau kondom ini saya pikir Grite ini juga bagus ya, karena selain dia mempunyai efek kontrasepsi, dia juga mempunyai kemampuan untuk meminimalkan risiko terjadinya penularan penyakit menular seksual. Ya, itu satu. Jadi ada manfaat lain. Kondom juga selain pada laki-laki juga ada kondom perempuan loh. Oh ya? Ya, yang bisa dipasang di organ intim perempuan gitu. Tapi bedanya kalau kontrasepsi kondom perempuan tuh dia nggak terlalu mengurangi risiko infeksi, karena tetap risiko infeksi tetap bisa terjadi. Cuman risiko kehamilan ya sama seperti kalau lakinya yang pakai kondom itu efektif. Saya baru tahu sih berarti ada kondom perempuan juga. Ada. Bisa dipasang, dia seperti sarung yang dimasukkan ke jalan lahir. Gitu. Kemudian selain yang non hormonal tadi, kita juga bisa memakai yang hormonal, dan ini yang biasanya lebih efektif dan lebih banyak dipakai. Macam-macam, mulai dari yang pertama pil KB. Kemudian yang kedua, kalau pil KB itu kan jangka pendek ya, biasanya dimakan setiap hari, dan ada 2 jenis ini, Grite. Ada yang hanya mengandung progesteron dan ada yang mengandung progesteron dan estrogen. Itu kalau pil KB. Terus yang kedua, ada jenis suntikan. Nah, biasanya kalau orang-orang yang pelupa atau nggak telaten, mungkin jenis suntikan ini akan menjadi pilihan yang lebih baik ya, yang disuntik 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Tapi misalnya ada juga orang yang ingin menunda lebih lama lagi dan menganggap kontrol 1 atau 3 bulan itu juga masih terlalu sering, ada jangka panjang yang lebih bisa dipilih. Misalnya ada IUD, pernah tahu ya? IUD tahu. Spiral, kemudian bisa juga yang hormonal jangka panjang itu misalnya implan. Yang dipasang itu susuk ya istilahnya. Nah, implan. Itu tuh udah ada di Indonesia, Dok. Saya tahu tuh sudah, ya. Oh, sudah ada. Sudah. Bahkan gratis kalau di puskesmas. Oh iya? Iya. Oh, itu saya baru tahu. Saya udah pernah dengar, cuman saya belum tahu kalau ada di Indonesia. Berarti tadi yang jangka panjang berarti ada IUD dan implan. Steril.
Ya, bukan implan. Nah, selain yang spiral betul, IUD. IUD sama spiral sama dong? Sama. Oh, sama. Oke. IUD dan implan ini jangka panjang. Nah, kalau kita ingin yang lebih permanen lagi, itu tadi pilihannya bisa MOW atau kontrasepsi mantap atau steril pada wanita, ataupun MOP, vasektomi atau kontrasepsi mantap pada prianya gitu. Jadi itu sih pilihannya banyak sekali. Tapi sepertinya yang harus kita sampaikan ini Grita kepada semua orang, saya pingin kita semua tuh memahami bahwasanya KB itu nggak ada yang istilahnya artinya gini, kita nggak bisa melihat ini cocok dengan orang tuh lalu kita pakai seolah-olah itu nanti cocok. Karena ada dokter, saya mau pakai spiral aja deh karena tetangga saya pakai spiral tuh kayaknya enak, cocok. Belum tentu. KB itu sangat personal. Ya, berbeda orang dengan kondisi yang relatif sama itu akan sangat berbeda. Jadi perhatikan aja. Yang pertama ini kebutuhannya untuk jangka pendek atau jangka panjang, atau mau berapa lama lagi nanti dia hamil, itu yang pertama. Terus yang kedua, kondisi kesehatan pada waktu memakai secara umum. Karena kan ada orang yang misalnya dia ingin KB tapi sedang menyusui. Kalau dia dengan menyusui dan tidak menyusui ini tentu berbeda. Ya, kemudian yang ketiga itu tadi karakter dari masing-masing orang itu kan dia punya spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi misalnya kalau orang-orang yang pelupa dan nggak telaten akan riskan sekali kalau kita kasihkan pilihan pil KB yang dimana kalau dia lupa 1-2 kali minum aja bisa langsung kebobolan. Gitu. Oke. Jadi yang kebobolan itu mungkin ada satu momen di mana dia tuh lupa minum juga bisa. Oke, begitupun suntik KB. Suntik KB itu juga ada yang hamil. Ada yang hamil juga. Grite, ini yang harus kita ingat ya. Bahwasanya memang nggak ada satupun metode kontrasepsi itu yang benar-benar bisa menjamin 100%. Bahkan pada pasien-pasien yang sudah dipotong tubannya gitu ya, yang harusnya kalau secara logika kan harusnya nggak mungkin hamil ya, itu bisa terjadi Grite. Dan ini mungkin sekitar 3 bulan yang lalu ya, saya baru dapat pasien dia nangis-nangis gitu. Kebetulan memang dia operasi dengan saya. Pada waktu operasi sesar itu sekalian kita tutup, kita steril, kita potong tubannya. Dan setelah 4 bulan dia datang, karena terlambat datang bulan, awalnya dia nggak yakin kalau itu hamil karena dia pikir dia menyusui dan dia sudah tutup, sudah kontak kan nggak mungkin hamil. Ternyata dia datang kemudian karena merasa kok beda ini kan gitu. Akhirnya kita USG dan dia ternyata positif hamil dan dia nangis-nangis. Saya merasa bersalah lah, namanya saya yang mengerjakan. Tapi itulah maksudnya, ini contoh-contoh di mana pada akhirnya Grite, manusia itu memang harus berusaha ya untuk menjarangkan kehamilan, bukan melarang orang untuk hamil ya, agar nanti kehamilannya lebih terencana, agar ibu dan bayinya nanti lebih sehat. Tapi pada akhirnya memang ada kuasa lain yang memang nanti kadang-kadang di luar ilmu pengetahuan bisa menjelaskannya. Iya. Berarti ya tahapan-tahapan KB tadi itu sebenarnya mengurangi aja dok ya, dan merencanakan, menjarangkan terus juga chance-nya mungkin kan ada yang lebih besar, lebih kecil, dan kemudian makin lama tuh makin kecil, tapi tetap ada 1% kuasa Tuhan ya dok. Bener, meskipun jarang sekali tapi itu bisa terjadi. Oke, tadi kan yang jangka pendek ada pil KB dan lain-lain, terus kemudian yang kedua ada IUD dan juga implan. Nah kalau implan itu berarti sampai 5 tahun tuh pakainya implan? Ya, ada yang 5 tahun, ada yang 8 tahun. Oh, 8 tahun pun ada. Tergantung jenis atau brand yang ada. Berarti habis 8 tahun misalkan harus datang lagi untuk implan lagi gitu ya dok ya? Ya, dibuka dulu. Jadi kan implan itu kan seperti ada batang seperti korek api ya yang dimasukkan ke dalam. Dan ini kalau masa waktunya 5 tahun, setelah 5 tahun kita ambil dan kita ganti yang baru kalau ingin meneruskan. Gitu. Oke. Kalau gangguan-gangguan hormon kan tadi hormonal ya. Berarti kan IUD juga termasuk hormonal? IUD itu ada 2 macam. IUD itu ada yang non hormonal, ada yang hormonal. Oh, beda-beda gitu. Juga. Beda. Gimana cara? Oh, ini menarik sekali Grite dan harus kita sampaikan. Karena banyak orang yang kewalahan ini dengan KB, dia pingin menjarakkan, tapi kadang takut gemuk, takut haidnya nggak teratur, takut macam-macam efek samping dari KB-nya gitu. Jadi ini mungkin kesempatan kita ya untuk memberikan edukasi. Jadi yang pertama sekali, kalau kita bicara tentang kontrasepsi yang hormonal, entah itu pil, entah itu suntik, entah itu implan, setiap hormon itu memang biasanya akan menyebabkan gangguan. Yang paling sering itu sih adalah perubahan siklus haid, itu dulu. Jadi kalau orang yang minum pil KB ataupun suntik terutama nanti akan terjadi perdarahan yang anormal, entah ngeplek-ngeplek yang lama atau bahkan nggak datang-datang atau haidnya nggak berhenti-berhenti. Nah itu yang pertama. Yang kedua bisa juga dia menyebabkan
seperti retensi cairan sehingga orangnya lebih gampang gemuk. Pada hormonal tuh begitu. Oke. Jadi itu yang kadang-kadang ditakutkan Iya. orang kan. Belum lagi perubahan hormon tuh kadang-kadang membuat si pasien itu agak lebih berjerawat dan yang lain, efek-efek samping yang kurang disukai lah gitu. Cuman yang perlu diingat ya, kebanyakan efek-efek samping ini merupakan suatu adaptasi tubuh. Jadi tubuh itu sebenarnya membutuhkan waktu agar dia terbiasa dengan obat hormon yang baru masuk ini. Jadi jangan buru-buru langsung menyerah dan berhenti. Karena resiko hamil yang tidak diinginkan dan nggak disiapkan kan jauh lebih beresiko dibandingkan menanggungkan efek samping yang sementara ini gitu. Jadi yang perlu diingat itu yang pertama. Terus yang kedua, ya efek-efek samping ini sebenarnya bisa dibicarakan dan dikonsultasikan untuk diminimalkan gitu. Oke. Nah, efek samping ini memang yang sering ditakutkan sama wanita-wanita nih, Dok. Betul ya. sekali. Tapi ternyata itu tuh sebenarnya secara ilmiahnya hanya sementara berarti. Banyak yang sementara. Oke. Jadi jangan buru-buru menyerah lalu menganggap ini nggak cocok, kemudian nggak pakai KB, nanti justru jadi hamil gara-gara itu kan sayang sekali Oke, gitu. berarti misalkan kalau kita pakai pil KB di seminggu pertama mungkin segala macamnya keluar, nanti udah 2 bulan 3 bulan sebenarnya tubuh kita beradaptasi juga gitu, Dok. Kalau misalnya seperti pil KB, ya pil KB itu kan yang paling sering dikeluhkan itu apa? Mual ya biasanya, mual. Nah, ada caranya sebenarnya, misalnya makan pilnya itu setelah makan atau makan pilnya itu bersamaan dengan makan, misalnya 2-3 suap makan, kemudian dimakan pil KB-nya, kemudian ditimpa dengan makanan. Jadi sebenarnya ada beberapa tips dan trik yang kalau misalnya KB yang kita pakai itu rasanya agak kurang cocok gitu menurut kita, ada beberapa hal yang mungkin bisa didiskusikan dengan dokternya ketimbang kita memutuskan berhenti lalu hamil, kan itu jauh lebih berisiko. Oke, sekarang kita coba yang menengah nih, Dok, yang IUD dan juga implan. Baik, nah, teman saya sendiri kebobolan itu IUD. Iya. Nah, itu tuh kenapa sih, Dok, bisa kebobolan nih? Jadi gini, IUD itu kan adalah satu alat ya yang dipasang di dalam rahim. Sebenarnya kalau saya pribadi sebagai dokter, saya paling suka loh dengan IUD itu, karena IUD ini yang sering dipakai itu dia non hormonal. Jadi ketakutan pasien dengan gemuknya, dengan ngefleknya, dengan haid yang nggak teratur itu biasanya relatif nggak ada. Itu jadi IUD itu aman, dan kemudian dia jangka panjang nih, bisa dipakai antara 5 tahun bahkan 8 tahun gitu. Itu yang satu. Tapi tentu saja kita juga harus tetap memastikan posisi IUD-nya itu tetap dalam kondisi yang efektif dan itu. Karena kan ini bisa aja nanti suatu waktu dia melorot turun ke bawah sehingga kemampuan untuk menangkal kehamilannya itu menjadi terendah. Makanya walaupun kita pasang IUD, jangan nggak pernah kontrol ya, 2-3 bulan sekali sebaiknya dilakukan pemeriksaan USG untuk memastikan posisinya tepat atau enggak. Dan satu lagi Grite, nih tentang IUD tadi, ada kesalahpahaman orang yang katanya IUD ini meskipun dia memang bisa bergeser seperti saya katakan tadi, turun sehingga bisa terjadi kehamilan, tapi kadang-kadang pemahaman orang tuh ada juga yang keliru. Dia katanya IUD-nya itu bisa jalan masuk ke pembuluh darah bahkan sampai ke jantung. Nah, itu juga itu benar-benar salah. Tidak ya? Itu enggak. Kalau itu benar-benar mitos gitu. Itu kalau tentang IUD. Kalau IUD berarti geser-geser dikit bisa. Jadi bisa masuklah spermanya gitu. Betul, ya, Dok. Iya. Nah, tapi waktu itu saya tuh sebenarnya pengen pasang IUD waktu lahiran. Oke. Jadi habis lahiran langsung pasang IUD. Iya. Tapi kata dokter saya tuh lebih baik nanti aja, karena kan kalau lahiran tuh kan rahim besar apa segala macam, nanti malah goyang-goyang. Itu bener nggak sih, Dok? Nah, maka kenapa saya bilang saya tuh suka banget dengan IUD dan menganjurkan IUD ya. Walau saya nggak ada hubungan apa-apa dengan IUD. Tapi maksud saya melihat fleksibilitas IUD ini memang bagus banget. Yang pertama itu tadi nggak hormonal. Dan yang kedua ini bisa dipasang kapan aja. Benar sebenarnya IUD pasca plasenta namanya. Setelah melahirkan, entah melahirkan normal, entah itu sesar. Setelah plasentanya dilahirkan, itu IUD bisa langsung dipakai. Dan biasanya kalau sebelum 24 jam, angka kegagalannya tuh justru malah lebih sedikit dibandingkan kalau nanti misalnya setelah 2-3 hari baru dipasang gitu. Nah, kemudian selain dia bisa dipasang setelah lahir, dia juga bisa dipasang pada waktu masa nifas mau berakhir, misalnya setelah kontrol 30 hari atau 40 hari atau pada waktu kapan aja. Tapi memang biasanya kita menganjurkan pemasangan IUD ini kalau misalnya pada waktu nggak setelah melahirkan ya, pada waktu si ibunya datang bulan. Ya, kenapa, Dok? Karena waktu datang bulan itu kan mulut rahim terbuka, sehingga pemasangannya akan menjadi lebih mudah. Gitu. I see. Oh, tapi gini Grite, kita juga harus adil ya. Di samping begitu bagusnya IUD ini, ada juga memang beberapa kelemahan. Kita harus katakan secara jujur, IUD ini memang
pada beberapa bulan pertama sering menyebabkan gangguan haid yang lebih deres. Oh, jadi haidnya lebih banyak? Lebih banyak. Jadi kalau pada awalnya memang dia sudah mengalami gangguan haid yang lebih deres, mungkin harus benar-benar dikonseling dan diperhatikan. Karena pada kondisi pasien seperti itu, kadang-kadang memang kurang cocok. Itu harus kita akui. Terus yang kedua, ini kan benda asing ya, yang dimasukkan dari luar ke dalam. Dan setiap benda asing itu mempunyai kemungkinan bisa menyebabkan infeksi. Itu kenapa IUD ini tidak terlalu dianjurkan pada orang-orang yang mempunyai resiko tertular penyakit menular seksual. Ya, saya mohon maaf ya, misalnya orang yang misalnya berganti-ganti pasangan atau dengan kehidupan yang berisiko. IUD ini kurang dianjurkan karena resiko terjadinya infeksi akan semakin tinggi. Oh, jadi lebih besar karena benda asing tersebut. Betul, ya dok ya? Iya. Oke, kalau implan kan itu juga benda asing? Sama? Nah, tapi berbeda karena implan ini kan dia dipasang nggak di organ intim ya, gitu, dan dia nggak diapa-apain gitu. Jadi kalau implan ini dia mempunyai keistimewaan bisa dipakai sebagai pilihan kontrasepsi jangka panjang, tetapi memang salah satu kelemahannya yaitu seperti halnya obat-obat hormonal, biasanya dia bisa menyebabkan gangguan siklus menstruasi. Itu dulu. Dan yang kedua, implan itu kan dia isinya progesteron. Nah, seharusnya yang ideal tuh sebenarnya ada progesteron, ada estrogen sebenarnya supaya dia benar-benar mirip dengan kondisi hormon alami pada wanita. Nah, kalau kita cuma memakai alat kontrasepsi yang benar-benar progesteron only pada penggunaan jangka panjang, kadang-kadang kelemahannya selain tadi haidnya nggak teratur, dia juga bisa meningkatkan risiko terjadinya osteoporosis. Jadi harus hati-hati juga. Itu kenapa ya harus diperhatikan. Oke, jadi sebenarnya sekarang lebih kelebihannya mungkin lebih kelihatan di IUD ya dok ya? Masing-masing sebenarnya ada kelebihan ada kekurangan. Makanya harus dilihat ini kebutuhannya bagaimana, karakternya bagaimana, dia maunya seperti apa gitu. Jadi nggak ada KB yang lebih baik, lebih bagus, lebih superior, lebih cocok tuh nggak ada. Itu sangat tergantung dari individu yang memakainya. Jadi benar-benar harus personal, harus datang ke dokter juga, dokter Obgyn ya, dokter Obgyn, dan juga kalau misalkan itu ya harus dicek juga, mungkin kalau 3 bulan sekali cepet banget, mungkin 6 bulan sekali dicek juga gitu ya dok ya. Oke, tadi menengah. Nah, sekarang kan ada yang jangka panjang banget. Wah, ini menarik nih ya. Jangka panjang banget nih, ada spiral, ada juga apa dok namanya? Kalau jangka panjang sekali, maksudnya yang bersifat permanen gitu, yang memang benar-benar nggak pingin hamil nih, memang anaknya udah banyak atau operasi berulang-ulang, atau misalnya kalau hamil lagi nanti berisiko, itu KB kontrasepsi mantap namanya, permanen. Itu pada wanita namanya tubektomi. Tubektomi. Kalau pada laki-laki namanya vasektomi. Gitu. Dan ini memang menarik sih. Sebenarnya itu diapain sih dok? Maksudnya cara kerja seperti apa? Terus kenapa kok bisa akhirnya membuat kemungkinan sangat besar hamil itu sangat sedikit? Ya, jadi gini, biar lengkap ya. Jadi kan terjadinya proses kehamilan itu kan sperma itu bertemu dengan sel telur. Ya, sel telur dan sperma itu bertemunya dia di saluran yang disebut dengan tuba Fallopi. Ya. Nah, yang kita lakukan pada waktu kontak itu, tuba Fallopi itu kita ikat atau kita potong. Ya, sehingga nanti sperma ini nggak akan bisa ketemu dengan sel telur yang diproduksi oleh indung telur. Jadi harusnya secara logika ini, kalau memang nggak ada proses penyambungan kembali yang notabene ini memang sangat jarang terjadi, harusnya nggak mungkin terjadi kehamilan. Itu yang pertama. Kalau misalnya kontaknya pada si wanita. Ya, kalau kontaknya pada si pria, ya ada suatu saluran yang sebenarnya kan kalau sperma yang dikeluarkan oleh laki-laki itu kan dia campuran antara air yang diproduksi oleh kelenjar-kelenjar pada organ intim dan sel-sel sperma yang diproduksi oleh testis. Nah, yang terjadi pada kasus kontrasepsi mantap atau vasektomi pada laki-laki, ya ini perlu diluruskan memang. Karena banyak yang takut tuh vasektomi, nanti dia merasa nggak jadi jantan dan segala macam. Padahal sebenarnya yang terjadi itu adalah saluran yang menyalurkan spermanya, yang itu yang diikat dan ditutup. Nah, sedangkan si laki-laki ini akan tetap bisa seperti biasa. Kalau dia ejakulasi ya juga tetap mengeluarkan cairan mani yang sama, hanya saja di dalamnya nggak ada sperma. Jadi rasa nikmat yang sama, jumlah cairan yang kurang lebih sama, konsistensi yang sama, dan nggak ada yang berbeda, dan nggak ada yang mengganggu kesehatan, apalagi mengganggu kejantanannya. Gitu. Tadi saluran spermanya kan ditutup kan, diikat dan ditutup. Nah, berarti spermanya itu ketahan dong dok. Betul. Nah, itu nggak apa-apa dok, ketahan di dalam itu. Nggak apa-apa, dia akan diabsorpsi oleh tubuh. Itu kenapa orang yang misalnya nggak berhubungan badan selama berbulan bertahun kan nggak ada masalah kan, nggak jadi tumor kan? Nggak apa-apa. Gitu. Oke. Jadi itu bisa
secara alami tubuh tuh bisa ya udahlah nggak keluar juga nggak apa-apa gitu ya. Iya. Dan ini Grite, mudah-mudahan bisa jadi kesempatan kita ya untuk memberikan edukasi yang lebih luas lagi tentang kesadaran KB ini. KB itu apa? Keluarga berencana ya, bukan istri berencana gitu, atau bukan apa gitu. Jadi artinya KB itu kan harusnya merupakan tanggung jawab bersama ya. Kan yang terjadi sekarang ini kan budaya di kita itu seolah-olah memang KB mengurus anak, mengurus rumah tangga itu merupakan tanggung jawab yang ditimpakan kepada si wanitanya gitu. Kan kalau dipikir-pikir nggak fair dan nggak adil ya. Sementara sebenarnya kesempatan untuk menunda dan menjarangkan atau nggak punya anak lagi itu kan tanggung jawabnya bersama dan sebenarnya bisa juga dilakukan oleh si pria. Dan ini memang penting untuk disampaikan karena bukan saja ini supaya lebih adil, tapi dari segi kesehatan pun kalau kita menginginkan si wanitanya yang ber-KB, tentu resiko-resiko yang seperti katakan tadi, entah itu kalau dia pakai hormon dengan segala macam perubahan tubuh dan segala macam, belum lagi efek jangka panjang osteoporosis, pengeroposan tulang dan segala macam. Ataupun kalau dia memilih operasi, itu kan operasi yang lebih besar ya, membuka perut dan segala macam, dibandingkan kalau misalnya kita meminta si suaminya yang dilakukan vasektomi misalnya, ini akan jauh lebih sedikit atau minimal risikonya. Gitu. Tapi tetap ada risiko. Namanya setiap tindakan pasti tetap ada ya namanya risiko. Yang pertama mungkin risiko gagal. Ya itu kan ada saluran, bisa aja salurannya itu nggak terikat secara sempurna sehingga walaupun sudah divasektomi ya terjadi kehamilan. Ataupun risiko namanya tindakan ya, tentu ada luka. Meskipun sekarang ada nih metode yang terbaru, vasektomi tanpa pisau, hanya dibuat lubang kecil sekali. Tapi ya namanya tindakan tetap ada risiko bisa terjadi infeksi atau rasa tidak nyaman. Tapi itu hampir nggak pernah sih, saya belum pernah ketemu. Nah ini kan sebenarnya kompetensi yang dilakukan oleh spesialis urologi. Tapi pasien-pasiennya kan kadang-kadang datang ke saya untuk kontrol gitu kan. Dan biasanya kalau saya perhatikan bahkan habis dikerjakan itu bisa langsung pulang. Bandingkan dengan kalau misalnya ibunya yang dilakukan tubektomi, itu kan pasti membukanya lebih lebar, kemudian kita menembus jaringan perut yang otomatis resiko dan komplikasi yang mungkin bisa terjadi itu lebih ada. Jadi kalau kita mau lebih adil ya, bukan hanya berbicara tentang apa, seharusnya ini memang menjadi tanggung jawab bersama karena dari segi manapun ini nggak ada salahnya kok. Hanya saja mungkin perlu waktu untuk kita membuat para laki-lakinya lebih sadar karena banyak dari mereka itu menolak. Satu mungkin merasa ego ya, bukan tanggung jawab saya. Terus yang kedua ada rasa takut itu, ada rasa takut nanti gimana masa depannya, amit-amit jabang bayi kalau misalnya nanti istri saya meninggal terus saya menikah lagi gitu. Tapi sebenarnya resiko seperti itu apa dia nggak berpikir? Perempuannya juga kalau ditubektomi, kalau misalnya dia meninggal gimana, pingin punya anak lagi ya gitu. Jadi artinya harus dibangun kesadaran ya mulai dari sekarang. Mungkin ini keluarga berencana, bukan istri berencana. Jadi merupakan tanggung jawab bersama dan mudah-mudahan dengan banyaknya edukasi-edukasi seperti ini akan lebih banyak orang yang memahami. Kalau tadi yang terakhir kan ada vasektomi dan juga tubektomi. Nah, dua-dua ini kan sisanya mungkin sama ya, di salurannya ditutup lah ya istilahnya gitu ya. Nah, seandainya tiba-tiba saya mau punya anak lagi nih dok, itu bisa tidak? Apa emang udah tidak ada no point to turning back? Ya, jadi ini pertanyaan bagus banget ini Grite, karena ini pertanyaan ini bisa menjawab banyak sekali kadang-kadang kekhawatiran. Ya, satu sisi ya, permasalahan ini kan agak sensitif Grite. Ada beberapa kepercayaan ya, bukan hanya Islam, beberapa aliran agama Kristen yang mungkin Katolik, mungkin kalau saya nggak salah, koreksi saya kalau salah. Kalau ini dianggap permanen itu kan mungkin dianggap sesuatu yang dilarang ya, nggak dibolehkan gitu. Tapi memang kalau kita berbicara secara medis, faktanya meskipun ini memang sulit, bisa untuk hamil lagi. Jadi kalau pada waktu tubektomi ya, kita sering kok kadang-kadang melakukan penyambungan kembali. Tapi saya ingin jangan ini dijadikan sebagai apa ya, nggak apa-apa lah, tubektomi nanti juga bisa disambung kembali kan, karena prosesnya nggak semudah itu dan angka keberhasilan setelah ditubektomi kembali itu setelah disambung kembali itu juga angka kehamilan itu nggak sebanyak itu. Jadi jangan itu dijadikan alasan untuk nggak apa-apa ini walaupun belum siap sekali, nanti toh kalau pingin buka lagi kita buka lagi ya jangan. Tapi kalau pertanyaannya apa bisa disambung kembali, bisa, baik tubektomi maupun vasektomi. Jangan dijadiin option ya. Tadi kan kalau di sisi wanita ini kan banyak ya dok ya tahapannya, ada pil KB bla 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 sampai akhirnya si tubektomi ini. Kalau vasektomi sendiri si cowok ini ada nggak sih langkah-langkah yang mungkin belum nyampe ke
vasektomi. Oh, mungkin pilihan KB untuk Iya, pria. Oh, pilihan KB untuk pria. Mungkin kalau dari yang paling klasik itu tadi senggama terputus. Ya ketika dia mau keluar dicabut sehingga nanti sperma itu nggak masuk ke organ intim. Itu satu. Tapi ini kan kadang-kadang sering gagalnya karena kadang-kadang kecepatan mencabutnya itu terlambat dibandingkan semprotan sperma. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun dia dikeluarkan di luar, kemungkinan hamil itu tetap bisa. Karena mohon maaf, cairan yang keluar sebelum ejakulasi itu juga kadang sudah mengandung sperma. Itu yang pertama. Tapi itu salah satu jenis KB yang ini bagian si prianya nih bisa nih. Terus yang kedua adalah kondom. Nah, kondom ini juga efektif dan punya kelebihan seperti saya katakan tadi, kemampuan untuk menghindarkan dari penularan penyakit menular seksual gitu. Tapi memang kelemahannya kadang-kadang banyak pria yang merasa agak kurang enak kalau memakai kondom ini. Itu kadang-kadang sehingga dia merasa keberatan gitu. Terus yang kedua itu tadi, jangan sampai stoknya kehabisan. Karena yang sering terjadi datang ke kita itu karena lupa pakai, cuman sekali kok gitu kan, nggak apa-apa lah, padahal sekali aja kan bisa kalau memang masa subur jadi kehamilan tuh. Jadi senggama terputus, kemudian itu tadi kondom, dan yang terakhir mungkin itu tadi vasektomi. Jadi memang nggak banyak pilihannya. Nggak banyak dan nggak ada hubungannya dengan hormon berarti ya? Ada hormon yang bisa diberikan kepada pria katanya ada, tapi jujur saya masih belum membaca jurnalnya secara utuh. Jadi karena itu saya mungkin belum bisa menginformasikan secara utuh, saya takut nanti malah blunder. Tapi memang ada seperti pil KB pada pria. Gitu ada. Dokter sendiri punya pengalaman nggak sih yang menarik soal KB ini? Banyak. Coba yang paling mungkin dokter mind blowing banget apa? Enggak, jadi sebenarnya yang paling bukan klasik sebenarnya, tapi ini pasti selalu terjadi, gitu kan. Jadi kita udah tawarin, ayo ibu pasang ya IUD-nya ya, sebelum pulang ini biar nanti jangan hamil gitu. Nantilah dok, nanti masih banyak begini begitu kan. Datang 3 bulan, hamil. Itu kan banyak ya, banyak sekali kejadian orang yang menganggap dirinya nanti aman-aman aja, ternyata hamil. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin kejadian-kejadian yang kadang-kadang terjadi itu adalah ini, kesalahpahaman tentang spiral tadi. Nanti datang tuh bersama istrinya itu kan, dokter kita mau dibuka, kenapa? Ini setelah istri saya pasang spiral bulan lalu, saya sakit pinggang saya kram-kram sakit. Ini pasti ada sesuatu dari magnet dari spiral tersebut sehingga ini menyebabkan saya ini terganggu kesehatannya. Itu kan mitos-mitos si cowoknya. Jadi itu kan mitos yang perlu kita luruskan ya. Bahkan yang banyak mengaku yang katanya seperti merasa tercucuk itu sebenarnya perasaan, dan biasanya bukan karena itu, karena memang ada sesuatu yang lain, entah itu posisinya, entah itu ketidaksiapan ketika berhubungan badan, yang lain-lain. Dan satu lagi yang mungkin kadang-kadang yang membuat saya juga kadang-kadang gak enak hati itu, kalau misalnya pasiennya itu udah tutup dan ternyata terjadi penyambungan kembali. Namanya kerjaan manusia ya. Dari sekian banyak yang kita tutup itu kan hampir nggak mungkin terjadi. Tapi memang ada kasusnya yang setelah kita operasi ulang gini kan, waktu melahirkan kita operasi ulang, ternyata memang ada bekas tutupan itu, ada bekas ikatan dan potongan itu ada. Tapi memang begitulah kekuasaan yang di atas itu ya. Tadi kita udah berbicara soal KB yang mungkin ini bagus banget karena saya sendiri juga belum terlalu banyak tahu. Thank you banget. Nah, sekarang kita mau bicara soal apa sih sebenarnya yang terjadi di tempat dokter praktek di Binjai, Sumatera Utara. Ini kan mungkin untuk saya nggak tahu kalau vaskesnya itu sudah sejauh mana. Nah, apa sih hal-hal yang mungkin terjadi di ibu-ibu yang sedang hamil di sana? Biar jangan salah paham, mungkin saya perlu jelasin ya. Binjai Langkat itu memang dia seperti Indonesia mini ya, ada yang kota, ada yang pedalaman banget gitu. Jadi perlu saya luruskan, jadi nanti biar jangan tersinggung nih yang merasa kayaknya Binjai itu nggak kampung-kampung banget kok gitu. Tapi memang harus diakui ada banyak daerah, terutama di Langkatnya ya, itu memang yang masih pedalaman, yang masih perbukitan, gunung-gunung, harus melewati jalan yang lebih jauh, melewati sungai dengan transportasi yang segala macam, itu masih ada sih gitu. Tapi yang kota, meskipun kota kecil juga ada, di Binjai itu ada gitu. Dan kalau ditanya permasalahan, permasalahan yang sering dihadapi, saya pikir mungkin
hampir sama sebenarnya secara umum ya, ibu hamil dengan kesehatannya. Kemudian sekarang juga makin banyak penyakit-penyakit ginekologi, ada kistamium dan segala macam. Juga semakin banyak pasien-pasien yang datang karena ingin program hamil, ingin punya anak gitu. Tapi mungkin yang membedakan kalau kita kerja di kampung atau di pedalaman dibandingkan dengan yang di relatif lebih kota, barangkali tantangannya ini sih tentang pengetahuan yang dipengaruhi oleh mitos-mitos turun-temurun dan segala macam. Belum lagi kesadaran akan hidup sehat yang apa. Itu sih yang paling sering kita temui sekarang gitu. Contoh mungkin mitos-mitos yang di sana tuh masih kental banget. Yang pertama ya, mungkin masih banyak yang percaya dengan dukun dan mistis. Serius. Masih, Dok? Masih. Dukunnya tuh dukun beranak berarti ya? Dukun beranak, dukun yang memang yang dianggap sebagai orang pintar gitu. Jadi ada beberapa kasus ya. Kalau tentang dukun ini misalnya ya, yang paling sering terjadi itu kan kadang-kadang masih ada pasien-pasien yang datang terlambat ataupun entah berakhir dengan kematian atau hampir meninggal karena mungkin ditangani di tenaga yang itu tadi, dukun beranak dan segala macam gitu. Tapi bisa juga karena kesalahpahaman, misalnya ini dianggap sebagai suatu gangguan yang berkaitan dengan mistik dan jin dan segala macam, sehingga nggak dibawa ke dokter dan akhirnya delay yang bisa mengakibatkan kasus-kasus itu menjadi ya berakhir dengan kematian dan segala macam. Hal-hal itu bisa terjadinya. Contoh supaya mungkin Mbak Krite ini lebih gampang ya membayangkan. Saya pernah dapat mungkin agak lama sih, sekitar 1,5-2 tahun yang lalu nih. Pasien ini sudah kejang-kejang karena memang tekanan darah tinggi ketika hamil tua. Hamil nih berarti. Hamil tua, kejang-kejang. Oke. Nah, ini kan satu kondisi yang kalau dalam dunia medis disebut dengan eklamsi atau keracunan kehamilan. Dan harus dilakukan tindakan segera, distabilkan kondisinya, dikeluarkan bayinya karena kondisi medis ini memang terjadi karena komplikasi yang terjadi karena kehamilannya gitu. Tadinya dia sehat-sehat aja nih. Begitu dia hamil mulai 7-8 bulan mulai bengkak badannya, mulai naik tensinya, dan kalau ini nggak ditangani dengan baik, maka bisa berlanjut komplikasi kejang-kejang, bayinya bisa meninggal, ibunya bisa meninggal. Nah, ketika kejang-kejang itu apa yang terjadi? Suaminya datang kepada saya, dia bilang, ini dokter, ini mau saya bawa pulang katanya. Kenapa? Karena kita udah tanya dengan orang pintar, dengan dukun di sana, ini ketempelan jin. Jadi, dan saya tuh kan di situ apa ya, antara gemes dan marah dan apa ya, tapi kan nggak ada gunanya juga kita marah lagi dalam kondisi gitu, karena kan ini dia mengatakan hal situ kan karena memang ketidaktahuan, dan begitulah mindset yang kita hadapi sehari-hari. Tapi dengan pada waktu itu saya berusaha sekali meyakinkan, kasih saya kesempatan, saya bilang kalau memang nanti setelah ini mau dibawa ke dukun, kalau memang mau dilakukan ritual adat dan segala macam untuk menyelamatkannya, nggak apa-apa saya bilang, tapi kasih saya kesempatan untuk menstabilkan, kemudian kita melakukan operasi sesar, dan setelah itu kalau bapak mau apa aja terserah. Dan entah bagaimana memang pada waktu itu akhirnya dia luluh juga, sambil dia menangis, dia menandatangani persetujuan operasi. Dan sekitar sebulan yang lalu ya, datang lagi keluarga itu membawa bayi laki-lakinya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kadang-kadang saya tuh berpikir ya, kadang-kadang memang saya tahu ini nggak mudah ya merubah mindset, dan mungkin butuh waktu lama, apalagi ini berkaitan dengan kepercayaan yang sudah turun-temurun gitu kan. Tapi saya pikir ini memang sesuatu yang layak untuk kita perjuangkan, dan semoga saja dengan banyaknya edukasi-edukasi yang sekarang seperti kita lakukan ini, mudah-mudahan membuat orang menjadi lebih mengerti. Amin. Oke, nah dok, sekarang tuh lagi heboh banyak sekali, bukan banyak sekali ya, mungkin ada beberapa di media sosial gitu ya, anak-anak yang hamil di bawah umur. Dan mungkin ada juga yang di luar nikah. Nah, ini biasanya ada dari mereka yang mencoba untuk menggugurkan atau melahirkan sendiri. Nah, ini terakhir ada yang dia melahirkan sendiri, dan begitu ditanya itu akhirnya di kamar mandi. Ditanya sakit atau enggak. Ditanya ari-arinya di mana, dia juga nggak tahu. Jadi clueless lah ya. Jadi dia lahiran sendiri gitu, dan bayinya tuh udah berbentuk bayi dan ditemukan sama polisi. Nah, pertanyaannya sebenarnya usia berapa sih idealnya seorang wanita itu bisa hamil? Ya, ini bagus banget ya. Saya agak merinding ini Grete, karena saya juga punya anak perempuan ya. Dan fenomena hamil melahirkan di usia muda, aduh kalau di sana tuh banyak banget Grete. 14, 15, 16, 17 tahun tuh banyak yang
hamil entah itu berakhir dinikahkan ataupun itu berakhir dengan dia menggugurkan atau melahirkan lalu kadang mungkin dibuang atau itu banyak. Saya nggak tahu kalau di kota ya, tapi kalau di tempat kita itu banyak banget. Dan itu kan memang kompleks ya. PR kita bersama, nggak bisa cuman satu sisi kita sebagai orang tua disalahkan segala macam. Itu kan macam-macam ya, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan paparan sosial media dan segala macam lah. Itu PR besar negara. Tapi memang kalau sebagai dokter saya ingin mengingatkan ini. Ya, ini memang harus menjadi perhatian karena memang tubuh wanita itu kalau remaja itu nggak didesain untuk hamil, dia sedang tumbuh dan berkembang. Jadi kalau dipaksa untuk hamil, mungkin bisa-bisa aja berhasil untuk hamil, tapi dia akan mengorbankan tubuhnya dan masa depannya. Bayi yang hadir di dalam kandungan itu, ya itu mau nggak mau dia egois banget itu. Cukup nggak cukup ya, misalnya nutrisi yang dimasukkan dia harus tumbuh gitu, meskipun kadang-kadang ya harus mengorbankan kesehatan ibunya. Itu kenapa nanti kalau ibu-ibu yang hamil remaja itu kan jatuhnya anemia, kemudian bisa lahirkan prematur, bisa melahirkan stunting, atau bahkan bisa keguguran atau meninggal di dalam, atau belum lagi nanti karena memang macam-macam faktor yang kompleks berakhir menjadi keracunan kehamilan yang seperti saya katakan tadi, tekanan darah tinggi dan segala macam. Jadi memang penting untuk kita kalau bisa ya mencegah kehamilan itu di umur yang memang sesuai. Kalau pertanyaan Grita tadi, umur berapa sebenarnya yang dianjurkan? Kalau secara medis anjurannya itu antara 20 sampai 35 tahun. Ini merupakan golden period di mana pada masa ini kita menganggap organ reproduksi, panggul rahim dan segala macam udah cukup matang, dan kualitas sel telur itu sedang dalam posisi yang prima, yang terbaik lah. Yang terbaik. Tapi Grita, sebaliknya kalau misalnya si wanitanya ini memilih hamil terlalu tua, ya 35 tahun ke atas, apalagi 40 tahun ke atas, ini juga ada risikonya. Pada bayinya biasanya karena sel telur mengalami penurunan, biasanya risiko terjadi kecacatan, kelainan kromosom, keguguran. Pernah tahu ya Down syndrome? Itu salah satu kelainan yang lebih sering terjadi kalau ibunya hamil di usia yang lebih tua. Enggak pasti memang, tapi biasanya secara prevalensi ini akan lebih sering. Itu belum lagi risiko terjadi perdarahan ketika melahirkan karena usianya memang lebih tua. Belum lagi risiko diabetes gestasional, kenaikan kadar gula darah ya. Ini biasanya lebih sering terjadi pada ibu-ibu yang melahirkan lebih tua. Gitu. Tapi Grita, saya tertarik itu cerita tentang yang di sosial media tadi yang tentang viral. Tadi gimana ceritanya? Jadi ada polisi menemukan bayi. Terus kemudian akhirnya yang membuang bayi itu adalah laki-lakinya, ayah dari bayi tersebut. Nah, masih muda juga. Terus akhirnya ditanya ibunya mana. Ternyata masih muda juga. Anak remaja juga. Dan begitu ditanya sama anak ini, kamu di mana lahirannya? Di kamar mandi. Sakit nggak? Nggak sakit. Adik-adiknya mana? Nggak tahu, clueless gitu. Jadi ya dia pasti clueless lah, nggak tahu gimana. Sebenarnya juga banyak sih Dok, kayak di sosial media kan juga mungkin dokter-dokter obgyn juga ada beberapa yang bukan dokter obgyn sih. Saya lihatnya lebih ke bidan atau ini pernah lihat juga dia videoin gitu kayak edukasi, cuman nggak kelihatan pasiennya ya. Dia kayak bilang, jadi ada ibu sama anaknya datang, ini kok anak saya nggak mens-mens, anak saya sakit. Terus pas dicek ternyata ada bayinya hamil, gitu kan, ibunya nggak tahu. Itu beberapa kali saya lihat juga. Nah itu dokter sudah pernah belum mengalami itu? Sering. Jadi gini, ini bagus banget ya. Dari kasus ini kita bisa belajar banyak hal. Ya, yang pertama, kehamilan itu bisa berbeda di tiap orang. Ya, ada orang memang kadang-kadang nggak sadar kalau dia hamil tuh ada. Ada orang sampai kayak mau meninggal rasanya hamil tuh seperti mau pingsan, mual, muntah dan keliangan. Jadi yang pertama ini kita bisa melihat varietas, artinya variabilitas, artinya bisa berbeda-beda ya. Setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Itu mungkin tadi juga dia nggak tahu. Terus yang kedua, proses melahirkan tuh juga bisa begitu, bisa berbeda-beda. Ada orang yang masih mau ganti celana aja, kita ketemu itu nanti misalnya masih sakit-sakit sebentar dia naik becak, rupanya lahir di becak itu, belum sampai klinik udah lahir gitu. Jadi artinya dari sini kita bisa melihat. Tapi ada juga orang yang sampai napasnya kayak mau putus gitu, mau mengeden-mengeden, nggak juga lahir gitu ada. Jadi artinya persalinan itu bisa berbeda-beda gitu. Dan dari sini juga kita bisa belajar tentang kasus yang tadi. Banyak kejadian kehamilan yang tidak disadarin itu kadang-kadang memang ketidaktahuan ataupun memang berusaha untuk menutupin. Dan ini juga berkaitan dengan apa ya? Ada kepercayaan-kepercayaan yang barangkali perlu kita luruskan ini Grite. Ini kalau di kampung nih Grite, ada tuh kadang-kadang
seperti yang baru-baru ini viral tuh, yang di Pekalongan, yang dikatakan, oh nggak mungkin anak saya ini hamil, ini dia bermimpi, ini pasti suatu karomah gitu, karena memang kehendak dari Yang Maha Kuasa gitu. Ya bukan bermaksud menghakimi, tapi kan sebagai dokter dan kita kan tahu itu kan nggak mungkin terjadi. Tapi memang faktanya bisa terjadi, dan ini kalau nggak kita luruskan, ini bisa membuat orang banyak tersesat. Grita tahu nggak ada satu kepercayaan di masyarakat yang mengatakan hamil dihamili jin seperti tadi, atau ini sedang hamil tapi hamilnya hilang dan diambil oleh jin. Benar. Pernah ya? Banyak. Dan itu rame kalau saya buat konten itu, nanti selalu banyak banget yang membantah. Bener kok, ada kok tetangga saya, ada kok saudara saya, ada kok apa. Tapi kalau setiap kita minta buktinya mana, USG serialnya katanya sudah pernah USG mana, tapi satu pun nggak pernah ada yang bisa menunjukkan. Karena memang faktanya nggak ada, dan itu nggak akan mungkin bisa terjadi gitu. Nah, berkaitan dengan kehamilan yang diambil jin itu, Grite, kalau saya boleh menjelaskan. Boleh dong. Nah, kalau boleh saya jelaskan tuh sebenarnya ada beberapa faktor yang dianggap sebagai kehamilan yang hilang diambil jin. Yang pertama, ini memang sebenarnya mungkin hamil tapi nggak berkembang. Hamil itu kan ada yang memang nanti betul hamil tapi dia tumbuh menjadi janin. Tapi ada juga yang hamil kantongnya ada, tapi akhirnya dia nggak berkembang, yaitu disebut dengan blighted ovum. Atau hamil, betul-betul hamil, tapi dia nggak berkembang menjadi janin yang sempurna dan berubah menjadi kehamilan gelembung-gelembung mola atau yang disebut dengan hamil buah anggur. Dan pada kondisi medis tertentu kan setelah beberapa bulan ini akan mengalami perdarahan dan keguguran. Dan kalau misalnya dia pertama dibilang ini hamil ini tapi kosong, kadang-kadang ketidakpahaman atau kesalah persepsian menganggap hamil tapi kosong itu kan seolah-olah hamil tapi diambil orang atau diambil jin. Dan itu bahayanya, satu, jinnya difitnah. Yang kedua, tetangganya juga kadang bisa difitnah. Benar, nanti banyak sekali itu dipindahkan ke orang lain, itu buktinya dia nggak tahu apa-apa tiba-tiba melahirkan. Padahal seperti yang saya katakan tadi, kondisi kehamilan itu bisa berbeda-beda. Banyak orang yang memang hamil padahal dia sendiri nggak tahu hamil, tapi bukan berarti dia itu mengguna-guna memindahkan kehamilan orang di tubuhnya. Gitu. Jadi ini kan perlu diluruskan agar jangan nanti ini dijadikan alasan orang yang berzina hamil di luar nikah, terus seolah-olah ini katanya dipindahkan lah, atau ini hamil di luar jin lah gitu. Itu. Terus yang kedua, yang sering dianggap sebagai hamil diambil jin itu, ya selain tadi kata hamil yang nggak berkembang, hamil yang betul-betul nggak berkembang, ada juga satu kondisi medis yang disebut dengan pseudosis. Tubuh ini luar biasa loh, Grite. Serius. Tubuh ini, wanita-wanita dan semua orang sebenarnya, kalau dia terlalu menginginkan, terlalu fokus dan percaya terhadap sesuatu, maka tubuh itu akan berusaha untuk mendukung itu terjadi. Jadi kalau dia ingin sekali hamil, kadang-kadang alam bawah sadar itu akan membuat hormon-hormon itu berubah seperti orang hamil. Sehingga terjadilah suatu kondisi yang disebut dengan pseudosis atau hamil palsu. Nggak datang bulan, perutnya membesar, test pack positif, bayangkan tuh. Perut besar, kalau dipegang-pegang, bahkan saya pun dokter kandungan, kalau saya nggak melakukan USG dengan telaten, nggak tahu kalau itu memang bukan hamil. Dan bahayanya, dengan dia sudah merasa hamil dengan gejala hamil, dia datang nanti kadang-kadang ke tenaga kesehatan ataupun ke dukun, dipegang-pegang, oh ini bener hamil. Lalu peresmian lah 7 bulanan lah, 4 bulanan lah, buat apa istilahnya kayak acara-acara apa gitu. Tapi tentu kondisi medis ini kan nggak bisa berlangsung selamanya. Ada suatu kondisi nanti akhirnya kondisi gangguan hormon ini mereda dan terjadilah perdarahan, ya seperti haid, dan perutnya kempes, baru nanti tersebarlah di kampung, oh ini hamilnya diambil jin, katanya kemarin mimpi ketemu nenek-nenek lah, mimpi kakinya dipijat lah, jempol segala macam gitu. Padahal itu sebenarnya kesalahpahaman yang karena memang ketidaktahuan biasanya. Tadi namanya apa, Dok? Pseudosis. Pseudosis itu nama ilmiah, Dok? Nama ilmiah. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya hamil palsu. Jadi si pasien ini memang benar-benar merasakan semua gejala yang dialami orang ibu hamil, tapi sebenarnya enggak ada bayi di dalam perutnya. Dan itu bisa terjadi. Dan biasanya ada dua. Yang pertama karena memang ketidaktahuan, ya. Yang kedua bisa juga karena ada berkaitan dengan mental. Tekanan yang terus-menerus yang membuat orang itu karena nggak hamil tuh asyik ditanya aja segala macam, malu dan segala macam, kadang bisa membuat gelap mata loh. Ini mungkin pernah saya ceritakan, ya saya sudah agak lama sih. Ada pasien yang datang dia mengaku hamil dan mau melahirkan, perutnya besar nih, meyakinkan kan. Terus dia bawa USG lagi, kan meyakinkan banget kan. Terus saya USG kosong, ini nggak ada, perutnya memang besar karena dia perut tipikal yang buncit dan banyak lemak kan gitu, tapi nggak ada bayinya gitu. Tapi dia berkeras, ini sakit mules-mules, kita udah perayaan dan segala macam, semua keluarga juga datang mengantar dengan rasa khawatir. Terus saya lihat USG-nya,
2 tahun sebelumnya. Jadi rupanya saking kepinginnya dia dianggap hamil, dia tuh gelap mata mengeprint dari internet hasil USG orang lain apa segala macam. Tapi kan ya namanya rencana kan selalu ada celah ya. Ini sudah 2 tahun yang lalu. Macam mana hamil sampai 2 tahun kan nggak mungkin kan gitu kan. Jadi akhirnya setelah kita omong gitu, ya tetap denial. Jadi karena pada kasus-kasus begitu kadang-kadang permasalahannya bukan cuma masalah di hormon, tapi memang lebih mental. Sehingga kadang-kadang kita harus melibatkan psikiater atau psikolog untuk membuat dia lebih ini. Karena memang dia percaya kadang-kadang. Sehingga itu tadi terjadi kesalahpahaman dan beredarlah nanti di masyarakat gitu. Dan masalahnya kan masyarakat kita ini lebih gampang percaya dan menerima hal-hal yang seperti itu dibandingkan fakta medis yang sebenarnya. Gitu. Wah, menarik sekali, Dok. Dan itu saya yang baru kita tahu hadapi itu sehari-harinya di kampung. Serius. I see. Gitu. Waduh. Jadi ini saya lumayan shock juga ada yang kayak gitu ya, hamil palsu namanya ya. Oke. Nah, mungkin kalau kita bicara soal ibu yang baru melahirkan nih, Dok. Berapa lama sih idealnya untuk mau punya anak lagi? Ya, idealnya kalau secara kesehatan itu kita melihat ya, rahim, hormon itu kembali dia ke posisi semula dalam kondisi yang baik dan normal itu mungkin memakan waktu 18 bulan atau sampai 24 bulan lah. Jadi kosong sekitar katakanlah 2 tahun. Dan ini penting memang Grete. Yang pertama, tubuh itu memang perlu memulihkan diri. Ya kan rahim itu nggak seperti tombol reset cek gitu langsung kembali posisi semula, dia kan butuh waktu. Terus yang kedua, ini penting untuk menjaga ibunya tetap sehat. Iya. Oh iya, satu lagi itu ya. Waras. Sehat, terutama tubuhnya dulu ya. Karena kan cadangan kalsium, cadangan zat besi itu habis dikuras habis-habisan ketika habis melahirkan. Nah, bayangkan kalau dia langsung hamil lagi, dikerok lagi kan, bayangkan tuh. Terus yang ketiga, ya, itu tadi ibu-ibu ya, kalau saya perhatikan yang langsung hamil lagi itu gampang banget burn out loh. Kasihan sebenarnya ya. Kadang-kadang bukan karena dia memang orangnya yang nggak dewasa atau nggak bijaksana, tapi memang beban itu sebegitu beratnya ya. Sudahlah baru melahirkan, mengasuh anak, kemudian hamil lagi dengan segala perubahan hormon. Jadi itu kan kasihan. Belum lagi untuk bayinya, bayinya ini kan hak untuk mendapatkan ASI eksklusif otomatis biasanya berhenti gitu. Jadi jangan ya, kalau bisa jangan hamil terlalu cepat. Nggak bagus untuk ibunya, nggak bagus untuk bayinya. Jadi apa yang harus dilakukan? KB, jangan sepele. Kadang-kadang orang kan nggak hamil nih, nggak. Selama masih berhubungan badan, meskipun kadang-kadang kita pikir nggak hamil, kemungkinan hamil itu ada. Jadi KB. 2 tahun itu mau operasi mau normal itu sama ya. Sama. Seringkali kan perempuan nih sekarang mungkin udah berkembang ya, teman-teman juga pada tahu ada perempuan yang ada kistanya atau miomnya di dalam kehamilannya gitu kan. Nah itu tuh ada beberapa yang pas sesar juga langsung diambil juga gitu. Nah seberapa bahaya sih si kista dan miom ini untuk kehamilan wanita? Yang pertama, miom dan kista itu memang kadang-kadang punya beberapa sifat yang bisa berbeda-beda, tergantung jenis, letak, posisi, besar dan segala macam. Jadi itu kenapa banyak orang dengan miom pun kadang bisa hamil. Tapi ada juga orang dengan miom itu kalau miomnya nggak diangkat dia akan sulit hamil. Biasanya kalau posisinya itu masuk ke dalam rongga dalam rahim gitu. Dan kista juga begitu. Ada beberapa jenis kista terutama yang fungsional, yang kecil-kecil itu biasanya nggak perlu diapa-apain pun kadang-kadang dia mengecil atau bahkan hilang, nanti kadang muncul kecil dan itu sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan dan siklus haid tertentu. Nah, yang sering dan yang perlu kita luruskan tuh sebenarnya gini Grete, banyak orang yang kadang-kadang menganggap nanti hamil dengan kista atau hamil dengan miom, nggak apa-apa nanti setelah melahirkan atau waktu hamil hilang kok gitu. Padahal kenyataannya enggak. Biasanya justru bahkan kista dan miom itu kalau saya perhatikan selama hamil itu akan semakin membesar. Dan kalau sudah nanti lahiran memang dia akan agak sedikit mengecil. Ada beberapa kondisi memang yang nanti kalau setelah melahirkan agak sedikit mengecil, tapi ini nggak hilang. Jadi ini harus perlu dijelaskan. Jadi jangan berharap nanti pada waktu lahiran nanti bisa hilang atau keluar bersama kista dan miomnya. Ini kekeliruan yang perlu diluruskan gitu. Tapi kalau misalnya apakah misalnya si kistanya ini perlu dioperasi atau perlu diangkat pada waktu misalnya selain mengangkat bayinya atau apa, itu banyak sekali pertimbangannya. Pada kista yang sangat besar terutama
yang kita dapatkan pada waktu awal-awal kehamilan, kadang-kadang memang perlu tuh kita operasi kistanya dulu dengan bayi yang ada di dalam. Itu biasa usia kehamilan 4 bulan atau 5 bulan, karena kita takut kalau nanti kistanya besar di dalam dan bayinya ada di dalam, nanti bayi yang membesar itu menekan kistanya bisa pecah, bisa terbuntir, dan kondisinya akan lebih rumit kalau masih sekitar 7-8 bulan. Nggak dioperasi, ini gawat darurat, kistanya harus segera dikeluarkan. Kalau dioperasi nanti bayinya bisa, ibunya juga bisa meninggal kan gitu kan, karena kistanya udah gawat darurat, pecah dan segala macam. Itu kenapa kalau kistanya kira-kira sangat mengganggu dan berpotensi karena besar, kita operasi pada usia 4-5 bulanan. Itu sering kita kerjakan. Jadi dalamnya ada bayinya tetap, Ada bayinya. Tapi kan bayi itu kan posisinya berbeda. Dia kan di rahim. Sedangkan kista itu kan di kanan kiri rahim di luar. Itu kita angkat. Tapi yang kedua, kalau misalnya kita operasi bayinya pada waktu 9 bulan sesar. Ini juga kadang-kadang ada dua. Ada yang kita angkat kistanya kalau memang dianggap ini mengganggu. Tapi kalau kistanya nggak mengganggu ataupun memang kista fungsional, ya jangan diangkat. Karena kan juga ovarium itu kan manfaatnya ada untuk fungsi hormon pada pada wanita. Begitu juga miom. Enggak semua miom itu kalaupun misalnya kita dia hamil, yang pertama enggak mesti harus operasi. Banyak kok orang dengan miom tetap bisa melahirkan normal. Tapi kalaupun dia enggak bisa melahirkan normal, ketika kita operasi enggak semua juga kita angkat bayinya dan kita angkat miomnya, enggak. Justru kadang-kadang kalau misalnya posisi miomnya besar dan pada posisi-posisi yang dekat dengan pembuluh darah besar, sering sekali ini bayinya kalau udah keluar aman, udah miomnya kita biarkan di dalam dulu. Karena mengangkat miom bersamaan dengan bayi itu justru risiko terjadi perdarahan dan komplikasi selama operasi akan lebih sering terjadi. Berarti benar-benar personal juga ya ini miom ya. Jadi tergantung semua ya. Betul sekali. Benar-benar harus Ya, jadi beda orang, beda kasus, bisa beda tindakan dan apa. Jadi nggak bisa kita samakan itu diangkat kok, kenapa saya enggak gitu, enggak. Karena pertimbangan itu sangat tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Itu mungkin salah satu poin yang kita bisa ambil di podcast kali ini. Jadi nggak bisa kita misalkan sakit perut, terus tiba-tiba FYP, gue juga sakit perut nih, gejalanya sama dan sakitnya sama, itu juga belum tentu kan, belum Dok? Tentu. Intinya gitu. Mungkin terakhir Dokter ada nggak pesan-pesan buat pasangan-pasangan muda deh yang lagi nonton nih? Saya pun masih muda sebenarnya. Enggak ya. Pesan mungkin untuk semua pasangan ya. Yang pertama mungkin saya ingin memberi pesan terhadap ibunya dulu ya. Sering sekali banyak ibu-ibu yang terjebak dalam keinginan untuk sempurna. Ya, padahal sebenarnya anak-anak itu enggak butuh ibu yang sempurna, serius. Mereka itu sebenarnya butuh ibu yang bahagia, ibu yang hadir, ibu yang memeluk, yang mendoakan, ya, yang mau belajar dan berusaha. Itu aja sebenarnya lebih dari cukup. Jadi kalau misalnya siapapun di luar sana ya, ibu-ibu yang struggle dengan perannya gitu, entah ketika dia sedang mengharapkan hadirnya sang buah hati atau sedang menghadapi kehamilan dengan segala macam kompensasi yang kadang tidak mudah gitu, atau membesarkan anak yang dengan segala macam suka dukanya. Aku cuman pengen bilang, ya kalau misalnya kadang-kadang kita merasa lelah, merasa sedih, merasa kewalahan, itu wajar sekali, nggak apa-apa. Karena memang tugas ibu itu begitu, dia selalu berusaha untuk menampilkan dan mengusahakan yang terbaik meskipun kadang-kadang kondisi nggak baik-baik aja gitu. Jadi nggak apa-apa kalau merasa lelah. Tapi kalau ada rasa cinta kasih, ada rasa ingin belajar, dan ada kemauan untuk berusaha, itu saja sebenarnya lebih cukup. Dan satu yang perlu diingat ya, janin itu nggak akan mungkin tumbuh sehat dari rahim ibu yang nggak sehat. Dan anak itu nggak akan mungkin tumbuh menjadi anak yang bahagia kalau dia lahir atau diasuh dengan ibu yang nggak bahagia gitu. Jadi pesan saya mungkin ya, agar bisa dipahami, cintai diri sendiri itu sebagai ibu seperti bagaimana kalian itu mencintai orang-orang yang kalian sayang gitu. Jaga diri kalian sendiri itu, karena kalian itu berharga, kalian itu istimewa. Mungkin itu sih yang ingin saya sampaikan. Dokter, thank you banget untuk pesannya terakhir. Pasti ibu-ibu di rumah sana juga jadi lebih semangat untuk menjalani harinya. Thank you banget dokter, sukses selalu, lebih banyak membantu orang lagi di daerah Binjai khususnya. Salam buat teman-teman di Binjai juga. Terima kasih banget. Kembali Krite, terima kasih.